Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau siapkan diri kita untuk sama-sama menghadap Dia, Tuhan yang sudah mengundang setiap kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan setiap kami datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sudah di dalam kita menjalani hidup kita sehari demi kesehari, kita betul-betul menemukan bahwa Dia Tuhan yang hadir menyertai setiap kita. Dia Tuhan yang kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Dia bahkan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Mari sama-sama kita mau datang dan menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Seluruh pengabdian setiap kita tidak bisa membalas akan besarnya kasih setia Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
bersyukur akan kebesaran kasih Tuhan bagi setiap kita. Dialah Tuhan yang rela untuk mengorbankan segala-galanya bagi setiap kita. Dialah Tuhan satu-satunya juru selamat yang hidup dan menghidupkan setiap kita. Mari kita mau datang dan nyatakan di hadapannya bahwa sungguh ya Tuhan, sungguh besar akan kasih-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah dan besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup dan menghidupkan setiap kami, Allah yang adalah satu-satunya juru selamat. Engkau Tuhan yang adalah gunung batu kota perlindungan setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta kami dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami ya Tuhan untuk boleh terus menaikkan syukur kami kepadamu. Karena sungguh nyata kasih-Mu begitu besar dan kuasa-Mu betul-betul Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami mau terus bersorak hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari sama-sama dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita mau bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian kita, amin. Batu karang yang teguh,
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semuanya kita mau bertepuk tangan bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang agung dan perkasa. Dialah Tuhan yang megah dan berjaya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya kepadanya sama-sama nyanyikan. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berserah nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Berserah masyarakat, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Dialah Tuhan, di mana kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih-Nya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh saudara, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ia yang memanggil setiap kita adalah setia. Kesetiaan Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan setiap kita. Bahkan hari ini, kalau saudara dan setiap kita yang melayani saat ini bisa datang beribadah, memuji, dan bahkan sebentar lagi akan diberkati lewat kebenaran firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang setia. Tiada yang dapat pisahkan
kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau mengangkat tinggi tangan kami ya Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau terus mengangkat tangan kami dan berserah padamu Yesus. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau yang selalu hadir. Kau hadir di
Shalom jemaat Tuhan, mari sekarang setelah kita bersama-sama memuji namanya, kita kembali datang kepada Tuhan memohon anugerahnya sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Bapa di surga, ini kami dengan penuh kerendahan hati memohon anugerah dan kasih sayang Tuhan menolong kami, supaya ketika sebentar kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah firman-Mu itu akan berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi, yang akan memimpin kami kepada kebenaran, yang akan mengubah karakter dan bagian-bagian kehidupan kami yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya selepas dari merenungkan firman-Mu, kami bukan hanya bertambah pemahaman kami, tapi lebih dari itu ya Tuhan, bertambah juga kerinduan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami semua, dan secara khusus hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan kebodohannya, mohon anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Allah yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kalau dalam 2 khotbah saya yang terakhir, kita telah bersama-sama mempelajari tentang satu topik, yaitu ibadah yang sejati. Bersumber atau berdasar dari tulisan Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Di mana di dalam ayat pertama Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bagian ini Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah berupa persembahan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Sementara di ayat yang kedua Rasul Paulus melanjutkan tentang pemahaman ibadah yang sejati itu dengan memberi nasihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat ini Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa yang namanya ibadah yang sejati bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di waktu-waktu jam-jam tertentu kita datang berkumpul di rumah Tuhan beribadah. Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita setiap hari, setiap saat terus berusaha menjauhkan diri dari menyerupai dengan pola pikir dunia, tapi kemudian sebaliknya justru akal budi kita terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengenal kehendak Allah dan melakukannya. Maka hari ini di bagian yang ketiga ini saya masih ingin mengajak saudara untuk belajar kembali, memperluas sedikit spektrum kita tentang ibadah yang sejati itu. Dari Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan untuk saudara-saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6 menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis dalam salah satu bukunya yang berjudul Mere Christianity pernah berkata demikian, bahwa yang namanya kesombongan adalah satu penyebab utama terjadinya atau timbulnya penderitaan
di setiap bangsa dan keluarga sejak dunia ini ada. Sekali lagi C.S. Lewis mengatakan kesombongan adalah penyebab utama dari terjadinya penderitaan di setiap bangsa dan di setiap rumah tangga atau keluarga sejak dunia ini ada. Seperti yang kita tahu, orang-orang atau manusia-manusia pertama Adam dan Hawa jatuh karena kesombongannya, bukan? Karena iblis atau setan, bapak segala penipu atau pendusta itu tahu betul satu hal yang kemudian bisa menjatuhkan mereka, yaitu keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Dan sejak hari itu manusia di berbagai penjuru dunia dalam berbagai macam budaya kehidupan, saya percaya tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya godaan kesombongan, bukan? Menariknya saudara, dalam sejarah kita melihat bagaimana Allah dengan luar biasa menghadapi kesombongan manusia. Salah satu mungkin peristiwa yang saya percaya tidak lepas dari pendengaran atau pengamatan Anda beberapa waktu terakhir ini adalah tentang yang terjadi pada salah satu manusia paling berkuasa di bumi ini, sekaligus salah satu yang mungkin paling banyak dibenci, paling banyak tidak disukai orang, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berapa waktu yang lalu ia mengumumkan bagaimana ia dan istrinya positif mengalami penyakit terjangkit atau tertular penyakit COVID-19 ini. Menariknya saudara, kalau saudara mengikuti dengan teliti, pengumuman Trump bahwa dirinya dan istrinya, sang ibu negara, terjangkit positif COVID-19 itu hanya berjarak 2 hari dari sebelumnya ketika ia melakukan debat perdana dengan kompetitornya, calon pesaingnya dalam pemilu atau pemilihan umum presiden Amerika tahun ini, yaitu Joe Biden. Di dalam debat itu kalau saudara perhatikan, saya waktu tanpa sengaja membuka televisi lalu kemudian mengikuti sebentar dari debat itu. Salah satu segmennya adalah perdebatan mereka tentang penanganan terhadap penyakit COVID-19 ini. Dalam segmen itu berkali-kali Donald Trump ini dengan arogannya menghina pesaingnya Joe Biden dengan mengatakannya sebagai seorang pengecut yang kemana-mana selalu memakai masker. Kemana-mana bahkan waktu akan melakukan debat itu juga memakai masker. Sementara dirinya walaupun dia mengaku dia membawa masker, tapi dia seringkali justru tidak memakainya. Dengan penuh kesombongan, dengan penuh kecongkakan, seakan-akan dia mau berkata sebagai seorang presiden Amerika, mungkin penyakit corona itu akan takut menghampirinya. Tapi hanya 2 hari, 2 kali 24 jam keadaan berubah. Ia mengumumkan bahwa dirinya dan istrinya, bahkan kemudian CNN memberitakan ada berapa juga pejabat senior Gedung Putih, ya 9 atau lebih, lalu kemudian juga positif terjangkit penyakit yang sama. Saudara, sekali lagi, sejarah ini mengajar kepada kita bagaimana Allah bekerja menghadapi yang namanya kesombongan dan kecongkaan manusia. Tapi jangan salah saudara, sekali lagi, kesombongan itu semacam dosa yang laten sekali. Dosa yang berakar kuat dalam kehidupan kita. Siapapun kita, termasuk engkau dan saya juga tidak lepas dari bahaya dosa kesombongan ini. Menariknya kemudian penulis yang sama, C.S. Lewis, melanjutkan tulisannya. Ia mengatakan bahwa solusi dari dosa kesombongan bukannya orang yang kemudian bermulut manis lalu pergi kemana-mana mengatakan kepada orang banyak, I'm nobody, I'm nobody, I'm nobody. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa melakukan apa-apa, I'm nobody. Bukan. Tapi justru kemudian penulis ini, Lewis, mengatakan sesungguhnya the truly humble person, orang yang benar-benar rendah hati adalah orang yang di dalam keceriaannya kemudian sedikit bahkan tidak banyak memikirkan tentang dirinya, alias bukan egois. Itu justru menjadi salah satu pertanda penting tentang kerendahan hati seseorang. Maka semakin orang sedikit memikirkan kepentingan dirinya, itulah tanda orang yang sungguh-sungguh rendah hati, sebagai antitesis dari seorang yang sombong. Saya percaya saudara, ini juga yang menjadi pesan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma
khususnya dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8 yang tadi saya baca buat saudara. Bahwa di dalam kehidupan berkomunitas sebagai seorang yang mengaku mau beribadah, menyembah Allah yang telah menyelamatkan dirinya, yang telah menyelamatkan kita, maka dikatakan kita ini bentuk dari persembahan kita, bentuk dari ibadah kita yang sejati itu sekali lagi adalah ketika kemudian kita hidup dalam spirit, dalam semangat bukannya kesombongan tapi justru kerendahan hati, ditunjukkan lewat semangat saling melayani sebagai satu anggota komunitas. Itulah nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8 yang saya bacakan tadi. Dalam bagian ini saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan jangan menjadi orang yang sombong. Ayat 3 mengatakan jangan memikirkan, jangan dengan perkataan lain, jangan memandang, jangan menilai dirimu terlalu tinggi. Overvalued, overthinking about yourself. Jangan memikirkan, menilai, memandang diri ini terlalu tinggi dari yang seharusnya. Alias jangan menjadi seorang yang sombong. Jangan menjadi orang yang penuh dengan kecongkaan. Lalu kemudian memandang rendah orang-orang lain di sekitar. Ada dua alasan setidaknya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang pertama ayat 4 dan 5 Rasul Paulus mengatakan karena kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sekali lagi dikatakan kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Paulus mengatakan dalam ayat yang keempat dan kelima, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Menarik sekali. Paulus adalah salah satu pengajar firman Tuhan, penulis kitab Perjanjian Baru yang cukup sering memakai gambaran tentang tubuh ketika ia bicara tentang kehidupan kita orang Kristen sebagai komunitas di tengah dunia ini. Kita ini satu tubuh yang mempunyai banyak anggota. Dengan satu pengertian bahwa Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita, mari kita punya mindset ketika kita menjadi orang yang sudah diselamatkan Tuhan, menjadi orang yang ingin mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan sebagai bentuk ibadah kita yang sejati itu. Maka dikatakan kita belajar memahami satu kebenaran penting, di mana satu tapi banyak tapi satu. Atau dalam bahasa yang lain, kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan. Unity in diversity dan sekaligus diversity in unity. Kesatuan dalam keberagaman, tapi sebaliknya juga keberagaman dalam kesatuan. Ini seperti dua sisi keping satu logam mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh diambil hanya satu saja, tapi kedua-duanya harus ada. Karena kalau salah satu saja yang ada antara keberagaman atau kesatuan, maka yang terjadi bukanlah sesuatu keadaan yang baik. Kesatuan tanpa keberagaman, maka yang terjadi adalah kemonotonan yang kemudian mengarah kepada sesuatu keadaan yang membosankan. Jika yang dikejar cuman kesatuan, keseragaman, sekali lagi, maka yang muncul adalah monoton. Yang muncul adalah sesuatu kondisi yang membosankan. Dunia ini tidak lagi menarik kalau warnanya cuma satu. Semua pakai baju putih, semua pakai baju abu, semua potongan rambutnya sama, semua pakai kacamata modelnya sama. Tidak ada yang menarik dari dunia ini kalau semua diseragamkan. Saudara, ini terjadi di wilayah-wilayah negara-negara yang biasanya memegang sistem sosialis. Salah satu yang masih memegangnya dengan kuat hari ini adalah negara Korea Utara, bukan? Saudara, perhatikan gambar berikut ini, bahwa bahkan di Korea Utara itu untuk bicara soal potongan rambut saja, pemerintah itu menerbitkan, mengeluarkan untuk pria kira-kira ada 15 atau 18 potongan rambut resmi. Itu mungkin dipasang di tempat-tempat potong rambut di seluruh negeri Korea Utara. Artinya para pria tidak boleh milih di luar pilihan yang ada. Untuk wanita ya sedikit lebih berbahagia, kalau tidak salah ada sekitar 23 sekian potongan, lebih banyak sedikit. Perhatikan gambar berikutnya ketika kemudian kalau kita bicara soal katakanlah fashion, gaya busana, warna, potongan.
Itu juga kemudian ada semacam keseragaman, ada variasi, tapi variasi itu tidak terlalu banyak. Saudara, betapa celakanya kalau kemudian dalam kehidupan ini kita sebagai seorang katakanlah anggota tubuh Kristus, lalu kemudian memilih untuk hanya seragam, hanya satu, tapi kemudian tanpa banyak anggota. Dalam surat Korintus misalnya Rasul Paulus berkata, betapa celakanya tubuh kalau semuanya terdiri dari mata. Betapa mengerikannya satu tubuh kalau kemudian semua anggotanya cuma tangan, semua anggotanya cuma kaki. Itu bukan tubuh manusia normal, itu monster, bukan? Maka hari ini kita belajar dalam prinsip ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati, hiduplah dalam kesatuan yang berwujud dalam keberagaman. Bukan sekedar kesatuan semata. Sebaliknya, waktu kita bicara soal keberagaman tapi tidak ada kesatuan, maka yang terjadi adalah potensi konflik, perpecahan, pertikaian di mana-mana. Kita lihat kondisi negeri kita belakangan ini. Kita harus bersyukur para founding fathers, bapak bangsa kita pada masa yang lalu puluhan tahun silam ketika memikirkan tentang negeri yang akan dibentuk ini, negeri akan dibawa pada kemerdekaan ini. Para founding fathers kita mengajarkan tentang yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan tapi di dalam kebinekaan, keragaman. Kita bersyukur para founding fathers kita memikirkan tentang Pancasila. Dari 5 sila ada 1 sila, yaitu sila ketiga bicara persatuan Indonesia. Seakan-akan itu ditaruh di tengah, nomor 3 mempersatukan kelima sila yang dalam satu keseluruhan. Persatuan itu, keberagaman. Founding fathers kita memahami Indonesia ini terdiri dari begitu banyak suku bangsa, begitu banyak kebudayaan, begitu banyak kepercayaan agama, begitu banyak bahasa, macam-macam. Kalau itu kemudian dijadikan sekedar menjadi satu saja, yang terjadi adalah kemonotonan. Kalau keberagaman itu dibiarkan begitu saja tanpa persatuan, yang terjadi adalah masing-masing mengklaim diri sebagai yang terbaik, mengklaim diri sebagai yang terbenar, mengklaim diri sebagai yang tertinggi, termulia dan segalanya. Maka kemudian yang terjadi adalah seperti yang kita lihat mungkin 10-15 tahun terakhir ini. Perpecahan di mana-mana. Di media sosial orang saling hujat karena kemudian perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, perbedaan preferensi politik dan seterusnya. Betapa celakanya. Di dalam dengan mengajarkan bahwa mengingatkan kita ini sebagai orang yang ditebus Tuhan, kita ini adalah satu tubuh. Rasul Paulus sekali lagi ingin menekankan satu prinsip penting. Kita harusnya hidup dalam kesatuan walaupun terdiri dari banyak anggota. Banyak anggota, fungsinya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, talentanya berbeda-beda. Tapi kita dipersatukan oleh satu hal yang sama, yaitu Yesus Kristus yang sama, yang menjadi juru selamat kita semua, yang kemudian menebus dosa-dosa kita, yang memperbaharui hidup kita. Dialah sang juru selamat itu yang mempersatukan kita sebagai satu tubuh. Maka waktu kita bisa hidup dalam kesatuan seperti ini, kesatuan tapi menghargai perbedaan, itulah kemudian kita hidup dalam ibadah yang sejati. Jangan ada satu orang pun yang menganggap diri lebih penting dari orang lain. Terlebih-lebih waktu kita bicara komunitas. Jangan ada satu orang pun di antara kita yang bicara aku lebih hebat dari kamu. Aku lebih suci dari kamu. Aku lebih utama, lebih segalanya dibanding yang lain. Yang terjadi adalah perpecahan. Hari ini bukankah sekali lagi perpecahan itu terjadi bukan cuma di luar sana. Tapi juga di dalam tubuh Tuhan sayangnya. Di dalam gereja Tuhan. Seringkali kadang-kadang perpecahan itu bukan karena hal-hal yang sangat esensial, sangat mendasar. Prinsip pengajaran firman Tuhan yang dilanggar, bukan. Kalau itu saya percaya demi kebenaran kita harus berjuang. Sama seperti 500 tahun lebih yang lalu ketika Martin Luther dengan gagah berani di depan sidang pengadilan agama itu dia bicara. Di sini aku berdiri mempertanggungjawabkan akan dalil-dalilnya, akan kebenaran firman Tuhan yang dia yakini telah dilanggar oleh gereja pada zaman itu. Dia tidak kompromi, dia tidak mundur sedikit pun.
Tapi betapa sayangnya kalau kita lihat hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan yang terjadi perpecahan karena hal-hal yang sepele. Preferensi ekspresi ibadah yang berbeda. Mungkin gaya musik, gaya atau pilihan lagu yang berbeda. Mungkin sekedar lokasi atau jam atau ini dan itu, hal yang sepele, yang terlalu remeh. Betapa celakanya kita. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika kita hidup betul-betul sebagai satu tubuh. Dalam bagian ini saya ingin mengajak saudara melihat kembali, memperhatikan tentang satu gambar yang saya bawa, yang mengajar kepada kita pentingnya hidup dalam kesatuan walaupun dalam keberagaman. Saudara melihat sebuah gambar, yaitu tim yang melayani pit stop di sebuah pertandingan Formula One. Salah satu pertandingan paling bergengsi di muka bumi ini, yang mempertaruhkan luar biasa banyak uang di dalamnya. Saudara perhatikan gambar ini, kalau saudara lihat dari yang terlihat saja kira-kira ada 20-an orang. Belum lagi ada orang-orang di balik layar. Kira-kira dalam satu tim melayani pit stop para pembalap Formula One bisa sampai 30-35 orang. Saudara, mereka masing-masing itu walaupun seragamnya mirip, seragamnya sama bahkan ya, tapi coba perhatikan bahkan dari seragam saja tidak pilih cuma satu warna. Ada warna yang berbeda-beda, corak yang berbeda-beda, ya, ada warna-warna yang ditambahkan. Lalu kemudian kita bicara soal fungsi. Mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari fungsi yang kelihatannya begitu krusial, mengganti ban, mengisi bahan bakar, sampai fungsi-fungsi lain yang kelihatannya tidak terlalu krusial, yaitu misalnya memberi tanda seorang pembalap harus stop, atau kemudian dia boleh go, jalan lagi. Ada yang bagian melepas sekrup roda, kemudian memasang kembali sekrup roda dan seterusnya. Oh, ini mereka masing-masing punya bagiannya. Ada yang kelihatan luar biasa, ada yang kelihatan begitu sepele, sekedar mendongkrak, mengangkat ataupun menurunkan dongkrak. Tapi saudara perhatikan, kalau orang-orang ini bukan orang-orang yang bertanggung jawab, kompeten di bidangnya masing-masing, lalu kemudian memikirkan aku lebih bagus, aku lebih penting dari orang lain, yang terjadi adalah chaos, kekacauan. Saya mengajak saudara memperhatikan satu klip pendek tentang kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi di sekitar Formula One ini. Mari kita perhatikan sama-sama saudara. Di sini saudara bisa perhatikan ada 10 kejadian yang begitu mengerikan tentang drama yang bahkan kadang-kadang bisa meresikokan nyawa si pembalapnya. Kejadian bagaimana mungkin kelihatannya dimulai dari hal-hal kesalahan-kesalahan yang sangat sepele, tapi ketika itu terjadi, wow, resikonya bahkan bisa sampai kepada kehilangan nyawa dari seseorang. Saudara perhatikan loh, kesalahan kecil saja bisa membuat seorang pembalap kalah dalam sebuah pertandingan. Mobil yang harganya puluhan ratusan miliar itu bisa rusak, bisa hancur. Hanya gara-gara satu orang lalai dengan tugasnya memasang sekrup roda dengan kuat dan bertanggung jawab. Bisa saja terjadi kecelakaan yang bahkan meresikokan nyawa sang pembalap atau kru yang lain. Ketika misalnya si pengisi bahan bakar lalu kemudian terlalu cepat mencabut atau terlalu lambat memasang pipa bahan bakar, sehingga kemudian belum terpasang dengan tepat, lalu kemudian bahan bakar sudah mengalir. Wow, kejadiannya begitu mengerikan saudara. Sekali lagi itu resikonya bisa saja nyawa, tapi bukan cuma nyawa. Seorang pembalap bahkan bisa kehilangan keunggulan, kalah di sebuah pertandingan. Kalau kalah di sebuah pertandingan, bahkan resikonya dia bisa kalah dalam gagal merebut gelar juara umum sepanjang tahun. Karena mereka berlomba itu tiap kali lomba mengumpulkan nilai, dikumpulkan akumulasi sampai akhir tahun. Dan itu melibatkan uang yang bahkan bukan cuma miliar, tapi mungkin bahkan triliun. Kalau bicara tentang 1 tahun kalender perlombaan Formula One. Sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma soal duit, bukan cuma soal gengsi, tapi bahkan nyawa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ya, kalau saudara perhatikan baik-baik ini, semoga ini memberi sebuah gambaran yang kuat dalam imajinasi benak saudara. Ya, kita ini satu tubuh di dalam Tuhan. Sama seperti anggota-anggota tim pit stop ini, masing-masing adalah satu walaupun mereka berbeda-beda fungsi.
went into the pit lane. Oh, my goodness. David Coulthard smashes himself out of the Australian. I have never seen that before. He comes into the pit lane and into the wall and blows his chance of winning for Williams. Into the pits anyway comes Lewis Hamilton. He goes straight on into the gravel track. Can he keep the wheels spinning? Can he get some momentum going? No, he can't. It's all going to get away from him. He's not allowed to get a push. It's all over for Lewis Hamilton in China. He will not leave here as world champion. Into the pits he comes. We had a quick glimpse of it from Verstappen. Oh, and fuel. That's the first time we've had a fuel splash. Oh, my goodness me. Well, now, just let's keep calm. There are a lot of fire officials down there, and the fire is already out. Right, there was the replay there. Now, when the nozzle came out of that was supposed to seal it. The fuel splashed, and see how 3 seconds later, that tremendous inferno there. Verstappen in the middle of it must have been absolutely terrified. Saudara perhatikan bukan? Semua gambaran ini, sekali lagi, semoga ini memberikan kesan yang kuat bagi kita masing-masing. Waktu kita bicara tentang perlombaan Formula One, salah satu perlombaan olahraga paling bergengsi di muka bumi ini. Mereka bicara yang dipertaruhkan adalah soal nama, gengsi, bicara soal uang, ratusan miliar hingga triliunan. Bahkan mungkin bicara soal keselamatan jiwa, entah pembalapnya, entah kru, tapi keselamatan itu pun hanya sebatas keselamatan di muka bumi. Tapi waktu kita bicara soal yang namanya kerajaan surga, waktu kita bicara soal yang namanya gereja Tuhan, yang dipertaruhkan di sana bukan sekedar gengsi, nama organisasi, yang dipertaruhkan bukan sekedar sejumlah uang, yang dipertaruhkan bahkan bukan soal keselamatan jiwa seseorang di muka bumi, tapi yang dipertaruhkan adalah keselamatan jiwa seorang manusia untuk kekekalan. Sesuatu yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga yang lain. Tuhan Yesus pernah mengatakan ini dengan satu perumpamaan yang begitu serius. Untuk apa engkau memperoleh seisi dunia, tapi engkau kehilangan jiwamu? Bahkan nilai satu jiwa itu lebih dari seisi dunia ini. Maka saudara, ketika engkau dan aku diselamatkan demi kemurahan Allah, Rasul Paulus mengatakan, aku menasihatkan kepada kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati kita itu sekali lagi bukan cuma ibadah dalam gestur waktu kita beribadah di gereja atau di ibadah online di hari tertentu, jam tertentu. Bukan. Ibadah yang sejati itu bicara soal bagaimana kita hidup sebagai satu tubuh Tuhan di muka bumi ini. Satu tubuh. Bukan cuma bicara satu merek gereja, satu denominasi. Satu tubuh Kristus. Dipersatukan oleh Kristus Sang Juru Selamat yang sama. Ketika kita bisa menjalani kehidupan dalam komunitas yang seperti itu. Tidak memandang rendah yang lain. Tidak memandang terlalu tinggi diri dibanding yang lain. Itulah yang namanya ibadah sejati. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan di dalam konteks pembahasan Paulus di Roma 12 ayat 3-8. Paulus lanjutkan, yaitu dengan alasan yang kedua. Kenapa kita jangan kemudian meninggikan diri, memandang rendah orang lain. Bukan cuma karena kita ini satu tubuh, tapi dikatakan karena kita masing-masing ini adalah sama statusnya sebagai penerima karunia rohani di hadapan Allah. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hal yang kedua yang Paulus tekankan adalah kita harus ingat kita ini sama-sama penerima karunia di hadapan Allah. Ada beberapa hal yang bisa ditekankan dalam bagian ini, saudara.
Bukan hanya sekedar 7 macam karunia rohani yang Paulus sebut di dalam ayat 6-8 ini. Mungkin dalam kesempatan yang lain saya akan membahas secara detail masing-masing itu. Tapi hari ini saya ingin menegaskan kepada beberapa pengertian umum. Satu, Paulus ingin menegaskan bahwa yang menerima karunia itu bukan cuma 1-2 orang di dalam gereja. Semua anggota tubuh Kristus, engkau dan aku, satu demi satu, masing-masing kita adalah penerima karunia. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada satupun yang tidak menerima karunia. Setiap kita menerima karunia dari Tuhan, minimal 1 karunia. Seperti perumpamaan tentang talenta, ada yang terima 1, ada yang terima 2, ada yang terima 5. Masing-masing diberi sesuai kesanggupannya, sesuai takaran iman yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi setiap orang, setiap anggota tubuh Kristus, masing-masing menerima setidaknya 1. Saudara bisa membandingkan ini juga dalam tulisan Paulus yang lain. 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4 misalnya. Penegasan yang sama. Kita ini anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus menerima setidaknya 1 karunia. Dan ingat, itu karunia dianugerahkan oleh anugerah pemberian kasih karunia. Ini bukan reward. Ini bukan sesuatu hadiah karena hasil pencapaian. Oh, karena engkau rajin belajar, karena engkau nilai rapotnya bagus, kamu dapat hadiah ini dari papa mama. Oh, karena engkau bekerja dengan luar biasa, target sales penjualanmu tercapai, kamu terima bonus ini dari perusahaan. Oh, karena engkau berhasil melakukan ini, berhasil melakukan itu, kamu berhasil menyelesaikan project ini, project itu, maka ini hadiah buat kamu, reward. Seakan-akan karunia itu adalah reward. Tidak. Jangan berpikir, oh karena aku berdoa lebih kenceng dari yang lain. Karena aku berpuasa lebih banyak dari yang lain. Karena aku ini kemudian misalnya melayani lebih banyak dari yang lain. Maka kemudian Tuhan memberi aku karunia lebih banyak dari yang lain. Tidak. Ini karunia, bukan reward rohani. Ini karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebijaksanaannya sebagai Allah yang maha sempurna dalam segala pengaturannya. Maka kemudian kita diberi karunia itu masing-masing. Dianugerahkan, bahasa asli yang dipakai karismata. Ini sesuatu yang diberikan, bukan hasil pencapaian kita. Bukan reward, bukan hasil jerih payah, bukan hasil jerih lelah kita. Maka itu celaka sekali menurut saya betapa berbedanya pengajaran yang kita dengar hari-hari ini. Ketika ada orang-orang yang mengejar karunia-karunia tertentu. Ya, saudara tidak salah dengar. Mengejar karunia-karunia tertentu. Kalau engkau memintanya dengan sungguh-sungguh, mendoakannya, bahkan mungkin melatihnya. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Maka yang tadinya tidak punya karunia tertentu jadi punya karunia tertentu. Itu bukan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karunia itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan reward, bukan hasil pencapaian kita. Karunia itu dipakai untuk satu tujuan. Apa? Melayani tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu punya karunia bernubuat, lakukanlah sesuai dengan iman kita. Betapa celakanya kalau kemudian ketika karunia itu kemudian seakan-akan kemudian ada yang berkata, oh mengejar karunia tertentu supaya kemudian mengalami itu loh, pengalaman rohani, hubungan yang makin dekat sama Tuhan. Karunia rohani tidak diberikan untuk tujuan-tujuan pribadi, saudaraku. Karunia rohani diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus supaya seluruh tubuh bertumbuh. Ketika mulut mengunyah makanan, itu bukan supaya mulut kita saja yang tambah lebar atau tambah gemuk, tidak. Mulut itu mengunyah, lalu kemudian makanan yang dikunyah itu kemudian dikirim terus melewati jalur pencernaan sampai ke saluran pencernaan ke lambung, lalu kemudian dicerna, kemudian disedot, diserap saripatinya, lalu kemudian saripatinya itu diedarkan ke seluruh tubuh supaya seluruh tubuh mendapatkan manfaatnya, bukan cuma 1-2 anggota atau bagian dari tubuh. Itulah gunanya karunia rohani. Itu sebabnya sekali lagi Paulus katakan, jangan kita kemudian membanggakan diri setelah kita punya karunia-karunia tertentu. Seakan-akan kita lebih hebat, lebih mulia, lebih suci, lebih dibanding yang lain. Tidak.
Karunia itu diberikan kepada setiap orang dari kita. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, macam-macam. Karunia yang tidak selalu sama, karunia yang berbeda-beda. Tapi dalam bagian ini pun ditekankan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya, bahwa karunia yang berbeda itu tidak berarti yang satu lebih mulia dibanding yang lain. Tidak ada. Semua karunia itu punya kesetaraan, punya kualitas yang sama karena masing-masing dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bernubuat, mengajar, pelayanan meja diakonia, pelayanan-pelayanan kepemimpinan, pelayanan dalam kemurahan hati, semuanya tidak ada satu yang lebih utama dibanding yang lain. Dan semua karunia itu dipakai untuk membangun satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus, gereja Tuhan. Maka sekali lagi saudara, waktu hari ini kita bicara soal ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu sekarang kita dibawa pada satu spektrum. Bukan cuma bicara soal hubungan pribadi kita dengan Allah. Bukan cuma soal ekspresi ibadah kita secara personal di hadapan Allah. Tidak. Ibadah yang sejati dari Roma 12 ayat 3 sampai 8 memberi kita satu spektrum yang berbeda. Yaitu tentang relasi kita dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Ketika kita tidak hidup saling menyombongkan dan merendahkan satu sama lain. Ketika kita memakai setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kebaikan pembangunan tubuh yang sama ini. Maka itulah menjadi wujud nyata ibadah kita yang sejati. Saya ingin mengakhiri renungan hari ini dengan menceritakan kembali tulisan yang ditulis oleh seorang bernama Anthony de Mello. Yang menurut saya begitu indah menggambarkan tentang yang namanya kesatuan tubuh Kristus itu. Anthony de Mello pernah mengisahkan sebuah kisah, bukan kisah nyata, tentang seorang musafir muda yang berjalan menempuh perjalanan berjalan ke segala arah tidak tentu dalam hidupnya. Dalam perjalanan kemusafirannya, satu kali musafir ini sampai ke satu daerah, kelihatannya cukup gersang, kelihatannya penduduknya kemudian tidak ramah. Tiap kali dia ketemu dengan orang-orang di perjalanan di desa itu, dia lihat orang-orang yang acuh, tidak memperhatikan satu sama lain. Bahkan dia bukan cuma kepada dia sebagai orang asing, tapi kepada satu sama lain di antara mereka. Tidak ada perhatian, tidak ada kehangatan. Masing-masing berjalan menjalani hidupnya sendiri-sendiri. Lalu kemudian musafir muda ini sampai di satu rumah sederhana, dia ketok rumah itu. Lalu kemudian seorang wanita membukakan pintu dengan curiga. Lalu dia berkata, "Ibu, saya seorang musafir dalam perjalanan. Saya kehausan dan kelaparan. Bolehkah saya minta semangkok makanan sekedar untuk mengganjal perut?" Wanita itu berkata, "Maaf anak muda, kamu salah tempat. Bukan cuma di rumah ini. Aku percaya kamu pergi keliling ke rumah-rumah lain di seluruh desa ini, kau tidak akan dapatkan apa yang kamu minta. Kami hidup dalam keterbatasan, kami hidup dalam kekurangan. Itu sebabnya kami masing-masing hidup memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Buru-buru mau nolong orang lain. Hidup untuk diri sendiri, makan untuk diri sendiri saja sulit. Lebih baik kamu cari ke desa yang lain." Lalu kemudian musafir muda ini tanpa kehabisan akal, lalu dia berpikir sejenak, dia berkata kepada wanita ini, "Kalau gitu ibu, bolehkah saya pinjam panci dan minta ditaruh di atas kompor setelah diisi dengan air yang banyak?" Lalu kemudian ibu dengan heran berkata, "Untuk apa?" "Karena kalau ibu tidak punya makanan, saya punya benda ajaib yang bisa saya pakai untuk membuat makanan." "Oh ya?" Wanita ini mulai tertarik. "Apa itu?" "Saya punya satu batu ajaib yang bisa membuat sebuah sup yang paling enak di dunia. Hanya modal, air, dan panci." "Iya ibu." Wah, dengan penuh penasaran, ibu ini kemudian berkata, "Baik, rasanya nggak ada ruginya, saya pinjamin kamu panci dan air. Tapi awas ya, jangan menipu." Maka kemudian pemuda ini masuk, si wanita ini kemudian taruh panci yang paling besar di rumahnya, kemudian dia isi air banyak-banyak, taruh di dalam kompor, taruh di atas kompor. Sambil kemudian mereka menunggu air itu mendidih, tanpa sabar ibu ini kemudian pergi ke tetangga sebelah rumah. Lalu kemudian dia berkata, "Di rumahku ada seorang anak muda, tidak tahu gila, tidak tahu penipu.
Dia bilang hanya dengan modal satu panci yang diisi air mendidih, dia bisa bikin sop paling enak di dunia. Pakai satu batu ajaib. Gila nggak? Lalu kemudian si ibu ini balik ke rumahnya dan rupanya cerita yang luar biasa ini dengan cepat tersebar dari mulut ke mulut. Sehingga lama kemudian hampir seluruh penduduk desa itu sudah berkumpul di rumah ibu ini dan di luar rumahnya, di depan rumahnya. Si pemuda dengan santai dia terus duduk-duduk seakan-akan tidak menghiraukan orang banyak yang makin berdatangan. Lalu kemudian dia menunggu setelah sekian lamanya dia mulai membuka tutup panci itu, melihat air mulai mendidih. Lalu kemudian dia mulai mendekatkan hidungnya di uap air yang mengepul-ngepul itu sambil dia berkata, wah. Orang banyak makin penasaran, mereka berkata, sudah siap sopnya, tunggu sebentar. Dia tutup lagi. Lalu kemudian tidak lama dia buka lagi, aduk-aduk sebentar airnya. Lalu kemudian dia cium-cium lagi uapnya, luar biasa. Lalu kemudian pemuda ini dengan santai berkata, sopnya sebentar lagi akan siap. Tapi sayang, coba kalau ada kentang, sop ini akan makin sempurna. Maka tiba-tiba dari tengah kerumunan itu ada seorang yang berkata, nyeletuk langsung spontan, aku punya kentang di rumah. Lalu dia cepat pergi ke rumahnya, potong-potong kentang itu, lalu kembalikan kepada si pemuda ini. Lalu kemudian si pemuda ini terima, lalu masukkan kentang itu dalam panci itu. Dia tutup kembali. Lalu kemudian setelah sekian lama dia mulai buka lagi, dia aduk-aduk lagi, dia angkat sebagian dari kentang itu yang kelihatan mulai semakin matang. Lalu kemudian orang-orang sudah makin tidak sabar. Sudah siap, kami pengen nyoba sop yang paling enak. Sebentar, andai ada yang masukkan beberapa potong daging, saya percaya sup ini makin sempurna. Maka cepat-cepat ada beberapa orang berkata, aku punya sisa daging. Mereka balik ke rumahnya, potong-potong daging itu, lalu kemudian serahkan kepada pemuda dan pemuda ini masukkan kembali daging dalam panci itu. Dia aduk. Orang sudah makin tidak sabar. Sebentar kemudian dia buka tutup panci itu, dia berkata, kalau ada sayur mayur hijau oranye, mungkin akan warnanya pasti jauh lebih sempurna. Beberapa pulang bawa potongan wortel, potongan kacang, serahkan pada pemuda ini, masukkan kembali. Dia tinggal mengkode sekarang. Bawang, kalau ada bawang, garam, sempurna. Wah, garam ada di rumah ini, tidak usah jauh-jauh. Siapkan garamnya, siapkan bawangnya potongan, masukkan lagi. Sebentar lagi kata si pemuda. Sekarang mungkin lebih baik siapkan mangkok peralatan makan. Mereka kemudian rame-rame pulang, bawa peralatan makannya. Bahkan tanpa sadar mereka kemudian bawa sisa buah, sisa roti yang ada di rumahnya. Mereka bawa juga. Lalu tidak lama kemudian semua sudah kumpul, sudah siap dengan piring mangkoknya, dengan minuman, dengan buah, dengan roti yang ada. Lalu si pemuda ini secara luar biasa lalu kemudian membuka kembali panci itu. Dia aduk sebentar, dia cium baunya, pastikan semua matang. Dia kemudian ambil 1-2 cedokan, lalu kemudian taruh di mangkok. Lalu kemudian dia mulai menikmati sup itu dengan potongan roti yang ada. Dia merasakan kenikmatan luar biasa, sementara orang banyak melihat dengan penasaran. Bagaimana? Enak, siap. Lalu kemudian tidak lama setelah dia selesai, dia kemudian membagi-bagikan sup itu. Dan rumah itu kemudian tidak butuh waktu lama dipenuhi dengan orang-orang yang mulai makan. Dan ketika kemudian mereka makan, seakan-akan lidah mereka jadi enteng. Lalu kemudian mereka mulai saling menyapa, saling menanyakan kabar. Sesuatu yang mungkin sudah lama mereka tidak lakukan sebelum-sebelumnya. Mereka mulai saling bertanya, saling menyapa, saling bergurau dan seterusnya. Sehingga rumah yang tadinya dingin, bahkan desa yang tadinya dingin itu kemudian berubah menjadi hangat. Ketika mereka semua asik bersekutu itu, si pemuda ini diam-diam dia pergi tinggalkan rumah itu sambil tinggalkan batu ajaibnya di dekat kompor itu. So, ini cerita yang saya percaya mungkin kita dengar sambil mentertawakan kebodohan orang-orang desa itu, bukan? Tapi bukankah secara real kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai satu tubuh Kristus
juga seringkali sadar tidak sadar melakukan kebodohan yang sama, bukan? Waktu kita memutuskan untuk hidup hanya untuk diri kita sendiri. Atau di tengah pandemi ini kita hidup hanya untuk keluarga kita sendiri. Masing-masing kita mencari aman, masing-masing kita mencari perlindungan, masing-masing kita mencari jaminan hanya untuk diri kita, masa depan kita, keluarga kita. Saya percaya itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Tapi ingatlah saudara, kalau kita mau betul-betul menjadi orang yang mempersembahkan hidup ibadah yang sejati, maka panggilanmu dan panggilanku hari ini dan kapanpun adalah panggilan yang masih sama. Yaitu kita hidup sebagai satu anggota tubuh Kristus yang tidak hidup sendiri, tapi saling melayani satu sama lain. Maka di sanalah saya percaya damai sejahtera Tuhan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan itu diturunkan limpah bagi kehidupan kita. Yang kemudian bisa kita pakai, salurkan bagi orang-orang di sekitar kita. Saat itulah gereja di tengah dunia sungguh-sungguh hadir menjadi berkat bagi banyak bangsa. Hari ini pertanyaannya, sudahkah engkau, sudahkah aku beribadah dalam ibadah yang sejati kepada Tuhan? Semoga Tuhan menolong kita menjawabnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu yang menebus, menyelamatkan kami dari dosa. Maka sekarang ya Tuhan, dengan bersandar pada kemurahan Tuhan, bersandar pada kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami mau belajar untuk betul-betul menghidupi pesan firman Tuhan hari ini. Yaitu hidup sebagai satu anggota tubuh Kristus. Banyak anggota, banyak fungsi yang berbeda, tapi kami dipersatukan oleh Kristus yang adalah kepala kami, yang adalah juru selamat kami, menjadi satu tubuh yang utuh, di mana kami bukan hanya hidup dengan egois hanya untuk diri kami, tapi kami mau belajar hidup bagi sesama kami, sesama anggota tubuh Kristus, supaya kami boleh hidup saling melayani, memakai setiap talenta yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kami, bukan untuk kami nikmati demi keuntungan dan keselamatan kami sendiri, tapi untuk pertumbuhan tubuh Tuhan bersama-sama. Semoga dengan begitu ya Tuhan, maka itu menjadi ibadah kami yang sejati bagi Tuhan di muka bumi ini. Dan lewat itu semua kami boleh dipakai memuliakan Engkau. Terima kasih, tolong kami masing-masing di tengah masa yang tidak mudah seperti ini. Kami diberi kepekaan, ketajaman untuk bisa menemukan peluang-peluang untuk kami bisa pakai sekecil mungkin, sesederhana apapun, melayani orang lain, melayani lebih-lebih sesama anggota tubuh Kristus, supaya dalam segala kesederhanaan yang ada, kami bisa tetap boleh memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Di tengah zaman seperti ini, ketika gereja belum bisa berjalan seperti masa sebelum pandemi, ketika banyak fungsi pelayanan yang tadinya ada di gedung gereja sekarang tidak lagi ada. Jangan biarkan kami duduk menikmati seakan-akan ini masa libur, masa cuti kami dari pelayanan. Tapi tolong kami masing-masing sekali lagi menemukan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami pakai melayani Tuhan, melayani sesama anggota tubuh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu juga boleh kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah Dia Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sudah, bahwasannya Dia Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan yang baru sehingga kita boleh terbang seumpama Raja Wali. Dan itu betul-betul hanya karena pertolongan dan kekuatan dari Dia. Sehingga apapun badai hidup yang akan menerpa setiap kita, kita akan memperoleh kekuatan menghadapi semuanya itu. Karena ada Tuhan yang akan melingkupi setiap kita.
terus datang mendekat kepadanya. Dialah sumber ketenangan yang sejati. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengarahkan mata iman kami, memandang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan pengharapan, sekaligus hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami sadar Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini, di tengah segala badai kehidupan yang terjadi di sekitar kami. Kami percaya dan kami mengimani bahwa semua semata-mata adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur kalau kondisi kota kami sudah jauh makin membaik dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami terus memohonkan anugerah-Mu supaya kondisi ini boleh terus berlanjut dan tidak terjadi gelombang yang kedua atau yang berikutnya. Kami rindu kota kami, bahkan negeri ini boleh terus menuju keadaan yang semakin baik. Supaya ya Tuhan, kondisi perekonomian boleh kembali berjalan, boleh kembali dipulihkan. Supaya kami boleh melihat bagaimana secara khusus anak-anak-Mu yang berjuang dengan segala jerih lelah mereka, dengan kejujuran dan semangat mereka. Kiranya Tuhan tetap menyertai, supaya pekerjaan yang mereka lakukan dalam kesetiaan itu boleh menghasilkan rezeki dan berkat yang boleh mereka bawa pulang untuk dinikmati bersama dengan keluarga mereka. Kami bersama-sama berdoa memohon anugerah dan kemurahan Tuhan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam kondisi lemah dan sakit. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjamah mereka, memberi penghiburan lebih-lebih
sehingga mereka tetap ada dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Supaya ya Tuhan, di tengah segala kelemahan kondisi fisik mereka, iman mereka boleh tetap diangkat, dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali yang melewati segala awan kegelapan ini. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga demi rumah tangga, dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Berikanlah mereka kekuatan itu, teguhkanlah mereka, supaya mereka boleh tetap berdiri dalam kasih karunia Tuhan, dan mereka boleh berjuang dalam ketekunan dan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa komunitas di mana kami boleh bertumbuh bersama, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service di Surabaya ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai dan menolong kami, supaya kami boleh saling memperhatikan, saling melayani dan saling meneguhkan. Dan pada akhirnya kami boleh memuliakan nama-Mu lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama berdiri jemaat Tuhan. Di akhir ibadah ini kita datang kepada Tuhan mengembalikan segala kemuliaan bagi nama-Nya. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, damai sejahtera dan kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan memimpin dan memberkati kehidupanmu saudaraku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama tentu sekali lagi saya mengajak saudara untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan kasih karunia-Nya yang telah juga menjawab doa-doa kita sepanjang beberapa bulan terakhir. Bagaimana kota kita Surabaya boleh ada dalam keadaan yang semakin baik dan terus membaik. Semakin banyak yang disembuhkan, semakin sedikit angka pasien-pasien baru yang terkonfirmasi. Mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya waktu pemulihan itu boleh berjalan dengan semakin baik, sehingga kita bisa segera melihat kota kita ini menjadi zona hijau kembali. Saya mengajak saudara karena itu juga untuk tetap terus jangan kendor untuk mempertahankan kedisiplinan diri, mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah pemerintah kita ataupun WHO ajarkan ataupun instruksikan, supaya kita tetap memperhatikan bagaimana kita memakai masker dengan baik, dengan benar, kita menjaga jarak kita dan rajin mencuci tangan untuk kemudian supaya kita jangan menjadi orang-orang yang akhirnya terpapar dan kemudian menjadi sumber penularan bagi orang lain. Mari sayangi keluarga kita, sayangi anggota komunitas yang lain, sayangi sesama kita dengan cara yang bertanggung jawab. Yang kedua, kami ingin terus menyampaikan kepada saudara bahwa gereja kita
telah memulai pelayanan atau pelayanan tim digital secara terstruktur. Karena itu mengundang bagi setiap saudara-saudara yang punya kerinduan, ya, yang punya talenta, punya karunia-karunia rohani, ya, kesukaan yang Tuhan taruh dalam diri saudara untuk melayani di bidang digital, entah sebagai content creator, sebagai talent, sebagai anggota tim produksi atau apapun juga. Mari jangan kemudian menahan itu semua, tapi bersama-sama persembahkan untuk Tuhan, bergabung dalam tim yang sudah ada supaya bersama-sama mengembangkan pelayanan dunia digital di gereja kita, sehingga pelayanan ini ke depan juga makin menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang kita tahu, ketika kita terlibat dalam pelayanan digital, tidak ada lagi batas jarak, waktu yang kemudian jadi penghalang, ya. Apa yang kita hasilkan itu bisa memberkati begitu banyak orang di belahan dunia manapun, di waktu yang berbeda, jarak yang berbeda. Ini satu pelayanan yang sangat powerful. Saya mengajak saudara untuk bergabung. Silakan bagi saudara yang rindu bergabung, kontak kami di nomor WA WhatsApp BCS yang ada di bawah ini. Jangan lupa kami ingatkan kembali supaya saudara menyimpan nomor WhatsApp BCS yang sudah berubah ini. Nomor lama boleh saudara buang, tapi nomor yang baru ini mohon saudara simpan di daftar kontak di gadget saudara. Supaya kemudian ketika saudara menyimpannya di gadget saudara, lalu kemudian nomor Anda juga disimpan di gadget gereja kita. Dengan demikian dua akun ini bisa terhubung. Tiap kali akun gereja, WhatsApp gereja mengirimkan informasi-informasi secara langsung kepada semua anggotanya, baru saudara akan bisa menerima. Jadi sekali lagi syaratnya nomor kontak saudara ada di gadget gereja kita dan nomor kontak gereja kita ada di gadget saudara. Karena itu kalau saudara-saudara juga tidak berkeberatan, bagi saudara yang mungkin selama beberapa waktu ini belum pernah menerima informasi apapun dari WhatsApp gereja kita, silakan saudara mengirimkan teks nama saudara ke nomor WhatsApp gereja kita 081 1307 7013, ya. 6 digit terakhir itu supaya memudahkan adalah tanggal, bulan, dan tahun pelayanan di gereja kita dimulai 7 Juli 2013. Karena itu silakan saudara sekali lagi simpan di daftar kontak saudara dan kirimkan teks nama saudara ke akun gereja kita. Ketika kedua akun saling menyimpan nomor, baru kemudian informasi bisa terkirim kepada saudara. Silakan juga saudara mengikuti kalau saudara rindu untuk kemudian mendaftarkan di kelompok-kelompok sel yang ada. Kami menyebutnya GROW di gereja kita, Group of Worshipper, kelompok para penyembah Tuhan yang sama-sama rindu ingin bertumbuh dalam iman kerohanian sekaligus bagaimana belajar bersama-sama firman Tuhan dan menerapkannya. Mari silakan saudara mencari informasi di akun gereja kita, kemudian saudara akan diarahkan untuk masuk dalam kelompok-kelompok yang sudah ada atau memulai kelompok yang baru. Demikian juga bagi saudara yang rindu untuk kemudian dilayani, didoakan, silakan juga saudara mengirimkan pokok-pokok doa saudara ke nomor akun WhatsApp gereja kita. Sekali lagi jangan lupa terhubung dengan setiap akun-akun digital dari gereja kita di YouTube, di Instagram, di Facebook ataupun di WhatsApp gereja kita. Karena lewat semua itu saudara menerima informasi yang ada. Demikian pengumuman-pengumuman yang saya ingin sampaikan di akhir ibadah ini. Selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan memberkati saudara semua.